Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang kerajaan maritim masa Islam di Indonesia. Yang belum mengikuti materi yang sebelumnya, bagian yang pertama, kalian bisa melihat link videonya di deskripsi. Nah, kita sekarang akan melanjutkan kerajaan Islam, yaitu Mataram Islam. Mataram Islam sendiri terletak di Yogyakarta sekarang, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kerajaan Mataram Islam sendiri itu didirikan oleh Ki Ageng Pamanahan pada abad ke-16. Dan dalam perkembangannya, Mataram Islam berhasil memperluas wilayahnya seperti yang ada di peta berikut. Jadi pusat Mataram Islam ada di Jawa Tengah. Mereka memperluas wilayahnya ke Jawa Barat, Cirebon, ke Surabaya, ke Jawa Timur, dan kerajaan Mataram Islam sendiri itu mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Nah, Sultan Agung sendiri berusaha menjadi kerajaan besar dengan cara menyerang VOC di Batavia. Sunda Kelapa diganti menjadi Batavia, sekarang menjadi Jakarta. Serangan itu dilakukan selama 2 tahap. Yang pertama tahun 1628 dan 1629. Landasannya karena selain ingin memperluas wilayahnya, Mataram Islam ingin mengusir para penjajah bangsa luar yang semena-mena terhadap masyarakat Sunda Kelapa di masa itu. Selain itu juga, Sultan Agung mempelopori pesatnya kebudayaan Mataram. Sampai sekarang masih kita bisa lihat, masih kita pelajari. Nah, kalian apa saja peninggalan Sultan Agung yang menunjukkan kejayaan Mataram Islam, kalian bisa komen di bawah ya. Kalian bisa komen peninggalan apa saja yang ada masa Sultan Agung di masa Mataram Islam. Kemudian kita menyeberang ke Provinsi Banten. Banten merupakan pelabuhan penting yang terletak di bagian barat Pulau Jawa, dekat Selat Sunda. Jadi jelas pusat maritim pada masa itu di Provinsi Jawa Barat ada di Banten. Sejak dulu, Banten sering diperebutkan oleh pihak-pihak asing untuk kepentingan ekonomi. Tidak hanya Banten, tapi seluruh wilayah di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Jadi bangsa luar itu sudah ibaratnya mengakui bahwa apa yang kita miliki oleh bangsa Indonesia itu sudah ada sejak zaman dulu. Ini adalah ilustrasi dari perdagangan di Banten pada abad ke-15. Kejayaan Banten berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi, jangan kebalik-balik kalian ya. Sultan Agung itu di Mataram Islam. Tapi kalau Sultan Ageng Tirtayasa itu adalah Sultan atau Raja Banten. Beliau memerintah pada tahun 1651 sampai 1682. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha memajukan perdagangan kerajaan Banten. Beliau membangun armada laut yang kuat untuk menjaga keamanan di Selat Sunda. Pada masa ini, kota Sorosowan sebagai ibu kota Banten berkembang menjadi kosmopolitan. Nah, faktor kemunduran Banten itu karena perang saudara, yaitu dengan Sultan Haji, yang dibantu oleh pihak Eropa, bangsa Eropa. Kemudian
Kita meluncur ke Sulawesi Selatan. Ada Kerajaan Goa Talo. Nah, di kehidupan politik, raja terkenal adalah Sultan Hasanuddin. Beliau juga pahlawan nasional. Sultan Hasanuddin terlibat konfrontasi dengan VOC. Kehidupan ekonominya merupakan bandar perdagangan terbesar di Indonesia bagian timur dan memiliki hukum perdagangan yang bersifat mengikat. Kehidupan sosialnya menganut sistem feodal dan rakyat sangat setia terhadap raja atau sultan. Kemudian, Kerajaan Banjar didirikan dengan bantuan Kerajaan Demak. Di sini dibantu dalam arti dibantu untuk mengembangkan kerajaan tersebut. Kemudian raja terbesarnya bernama Sultan Mustahilah. Aktivitas ekonomi Kerajaan Banjar terpusat di tepi Sungai Negara. Dan susunan masyarakat Kerajaan Banjar berbentuk segitiga piramida. Nah, segitiga piramida bagaimana? Nanti saya jawab di komen. Kalau ada yang bertanya pastinya. Oke, kita meluncur lagi ke Maluku Utara. Ada dua kerajaan, Ternate dan Tidore. Kehidupan politik merupakan dua kerajaan yang sebelumnya bersaing di Maluku. Kedua kerajaan ini akhirnya bersekutu untuk mengusir Portugis dari Maluku, juga Spanyol. Karena mereka menyadari hanya diadu domba untuk saling berkonflik. Kehidupan ekonominya ada persekutuan Ulu Siwa, ada Ulu Lima sebagai bentuk persaingan. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala merupakan komoditas terkenal dari kedua kerajaan tersebut yang dicari oleh bangsa-bangsa Eropa di masa itu. Dan kehidupan sosialnya menerapkan syariat Islam dengan melibatkan ulama kerajaan dan menerapkan toleransi terhadap agama selain Islam. Ini yang perlu kalian digarisbawahi. Ini salah satu contoh. Leluhur kita, nenek moyang kita sudah paham, sudah mempraktekkan bagaimana bertoleransi, menghormati yang namanya perbedaan. Entah itu perbedaan kepercayaan, entah itu perbedaan ras, suku, bangsa. Dan itu salah satu faktor membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan diapresiasi oleh bangsa-bangsa lain. Dari latar belakang yang berbeda tetap bisa menjadi satu kesatuan. Itu yang jarang ada di negara lain. Kalian bisa berkaca di daerah kalian masing-masing, di kehidupan sosial. Beda kabupaten, beda tradisi, beda bahasa, beda budaya. Contoh di daerah saya, bahasa atau logatnya ngapak. Tapi pindah ke daerah Tegal, itu logat ngapaknya berbeda. Tegal, Jawa Tengah. Kalau saya tinggal di Purbalingga. Kalau di Purbalingga, daerah Banyumas, makanan khasnya ambil contoh mendoan. Pindah ke Kabupaten Banjarnegara, masih ada mendoan, tempe mendoan. Tapi di sana ada minuman khas, yaitu dawet ayu. Itu masih di Jawa Tengah, hanya beda kabupaten. Ambil contoh negara Jepang. Dari ujung Jepang sampai selatan Jepang. Dari dulu, pakaian khasnya kimono. Sepengetahuan saya. Yang kedua, makanan khasnya salah satunya sushi. Coba di Indonesia. Bukan dalam arti membandingkan, cuma tujuan saya adalah
Bagaimana kita menghargai apa yang kita miliki, menjaga apa yang kita miliki, dan melestarikan apa yang kita miliki. Itu Indonesia. Nah, silakan apabila ada pertanyaan, tanyakan di komen. Terima kasih. Pertemuan selanjutnya, kita akan membahas pengaruh Islam, pengaruh Hindu-Buddha terhadap kehidupan masa kini. Dan yang kedua, selain pengaruh Islam dan pengaruh Hindu-Buddha, ada juga pengaruh dari bangsa Eropa. Dan yang tidak ada di buku atau belum ada yang di buku, ada juga kerajaan Kristen. Satu-satunya dan yang pertama di Indonesia ada, yaitu kerajaan Larantuka. Kalian bisa cari di internet, banyak yang membahas. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.